Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan selalu saya sampaikan mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari ini saya ditanya dan saya menunda untuk menjawab karena saya menunggu munculnya pertanyaan yang lebih spesifik. Pertanyaan itu ditanyakan oleh banyak orang, yaitu tentang Dajjal dan keberadaannya. Nah, sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan dalam kajian hadis tentang apa yang disebut Dajjal itu. Tetapi ada pertanyaan yang lebih spesifik begini. Mengapa tidak ada sebutan Dajjal di dalam Al-Quran? Jadi saya sebut judul pengajian pada hari ini, mengapa Al-Quran tidak menyebut Dajjal. Nah, mari kita coba untuk mengkaji secara sederhana. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mengenal istilah Dajjal, itu istilah yang memang disebutkan secara eksplisit, secara jelas di dalam hadis. Dan kalau kita baca Al-Quran, memang di dalam ayat Al-Quran tidak ada kata-kata Dajjal itu. Dajjal itu hanya disebut di dalam kitab-kitab tafsir. Nah, di dalam bahasa Arab, istilah Dajjal itu lazim digunakan untuk menyebut nabi palsu. Tetapi istilah Dajjal yang dimaksudkan di dalam kajian tentang Dajjal itu merujuk pada sosok pembohong yang muncul menjelang dunia berakhir atau menjelang hari kiamat. Nah, saya pernah membaca sebuah judul tulisan yang diberi judul Kiamat Sudah Dekat, Dajjal Sudah Muncul di Masa Nabi, dengan sebuah tanda tanya. Pada tanda tanya, saya mulai berpikir, apakah kiamat itu memang sudah dekat? Sehingga Dajjal itu muncul di sekitar kita. Nah, sosok Dajjal itu di dalam doa kita disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Yang dimaksudkan Al-Masihud Dajjal di sini adalah Al-Masih yang palsu. Menurut beberapa sumber yang saya baca, istilah ini berasal dari istilah Syria yang disebut dalam bahasa Syria dengan Mesisa Degala yang menjadi kosakata umum di Timur Tengah selama lebih dari 400 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Nah, saya lacak di dalam kitab Kamus Lisanul Arab. Dibukakan bahwa Dajjal itu berasal dari kata Dajjala, artinya menutupi. Nah, kenapa dikatakan menutupi? Karena dia adalah pembohong yang akan menutupi segala macam kebenaran dengan kebohongan dan kepalsuannya, dan Dajjal itu adalah sosok yang sangat lihai, sangat mumpuni di dalam melakukan kebohongan dan memasukkan sesuatu sehingga yang benar itu bisa terkesan salah, yang salah bisa terkesan benar, yang baik bisa terkesan buruk, yang buruk bisa terkesan baik karena kemampuan dan kepayaan Dajjal untuk berbohong dengan memasukkan sesuatu yang memang dipasukannya dengan sengaja. Dan mereka, kata para ulama itu, membangun narasi dengan logika yang sangat indah, yang sangat bagus sehingga orang banyak terkesima. Nah, dikatakan menutupi karena Dajjal itu
kelak akan menutupi bumi dengan jumlah pengikutnya yang sangat banyak. Jadi pengikut Dajjal itu kata para ulama sangat banyak. Dan bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Dajjal itu kelak akan menutupi manusia dengan kekafiran atau keingkaran terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya baca dari sebuah artikel yang berjudul 7 pengikut Dajjal di akhir zaman. Di antaranya pemuda yang fasih membaca Al-Quran. Jadi pemuda yang fasih membaca Al-Quran pun bisa menjadi pengikut Dajjal. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya membaca tulisan Pak Quraish. Beliau mengatakan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal itu memang cukup banyak. Antara lain bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana pada hadis itu Rasulullah pernah bersabda yang isinya itu tidak akan bangkit kiamat sebelum datang sekitar 30 orang pembohong-pembohong. Siapa mereka itu? Yaitu Dajjal, para Dajjal. Dan semua mengaku sebagai Rasul Allah. Dan hadis-hadis ini juga bisa dilacak nanti di dalam kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan semuanya melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kata Pak Quraish Shihab, Dajjal yang terbesar adalah yang akan datang menjelang hari kiamat. Yang dikatakan bahwa pakar hadis Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari berdasarkan sekian banyak riwayat yang bersumber dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri menyebut sekian banyak sifat dan keadaannya. Yang antara lain dikatakan bahwa Dajjal itu adalah orang Yahudi. Dia tidak memiliki anak, tidak dapat masuk ke Makkah dan Madinah. Buta sebelah, mata sebelah kirinya berkilau bagaikan bintang kejora. Dia akan bangkit dari timur. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Dajjal itu berasal dari Khurasan, dan ada lagi yang menyatakan Dajjal itu dari Asfahan, yaitu sekarang daerah Iran. Banyak itu spekulasi-spekulasi yang kemudian dibuat oleh orang siapa Dajjal itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada mulanya Dajjal itu menampakkan kesalehan. Ini para ulama mengatakan begitu. Saya baca di dalam kitab tafsir. Kemudian mengaku nabi dan terakhir mengaku sebagai Tuhan. Nah, memang menurut riwayat yang saya baca, Dajjal itu memiliki sekian keistimewaan yang bisa membuat manusia itu terkelabui. Tetapi yang menggunakan pikirannya tidak akan terperdaya, apalagi mengakui dirinya sebagai orang-orang saleh, para nabi, atau Tuhan. Tapi sekali lagi, akal sehat itu tidak bisa kemudian digunakan oleh setiap orang ketika menghadapi Dajjal itu. Bahkan orang banyak yang terkesima sehingga akal sehatnya hilang. Bahkan nuraninya itu tidak bicara lagi. Dia sudah bicara dengan hawa nafsu karena apa? Setan menggoda dirinya untuk mau mengikuti apa kata Dajjal itu. Sehingga Dajjal itu sebegitu rupa bisa diikuti oleh setiap orang. Dan bahkan Pak Quraish mengatakan berbeda-beda penilaian ulama tentang riwayat-riwayat yang menyangkut Dajjal ini. Itu dinyatakan oleh Pak Quraish sebagai keragaman bentuk tafsir. Serta makna-makna hadis Nabi itu memang bisa dipahami secara berbeda-beda. Misalnya beliau katakan, kelompok Ahlussunnah lebih-lebih pakar hadis mengakui adanya apa yang dinamakan Dajjal, dan bahwa Dajjal itu adalah satu sosok manusia yang pada saatnya bisa menjerumuskan umat Islam. Tetapi kelompok Mu'tazilah yang cenderung sangat rasional itu menolak kebenaran hadis-hadis itu. Dan bahkan sebagian pemikir kontemporer memahami hadis-hadis yang berbicara tentang masalah Dajjal ini dalam arti kondisi tertentu yang dialami masyarakat. Bahkan ada yang memahaminya dalam arti peradaban berat dewasa ini. Itulah Dajjal, yaitu satu kondisi di mana ada sebuah peradaban yang keluar dari nilai-nilai Islam. Itu yang disebut Dajjal. Jadi bukan orang. Sekali lagi ini adalah pemahaman orang. Para jamaah yang dirahmati Allah, sementara saya baca dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam sebuah bukunya,
Dia menyebutkan bahwa Dajjal itu adalah sosok yang dinyatakan oleh Allah untuk menguji para hambanya pada masa di mana masa itu penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah, penuh dengan fitnah. Nah, dengan hadirnya Dajjal, orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW akan tampak. Begitu pula siapapun yang munafik, siapapun yang bersikap kufur akan tampak jelas. Mereka berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Sementara orang-orang yang beriman yang begitu mengikuti sunnah Rasul, dia akan menghindar dari Dajjal itu dan mungkin jumlahnya akan sangat sedikit karena apa? Yang berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal itu sangat banyak karena memukau Dajjal itu. Dajjal itu sangat memukau dan sangat menjanjikan. Nah, ini pembahasan para ulama begitu. Ini yang saya baca dari salah satu tulisannya Yusuf Qaradawi. Bahkan ada tulisan yang menyatakan bahwa Dajjal itu pernah dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Dan kita harus mengenal ciri-cirinya, ini sebuah tulisan yang memang bisa kita baca di beberapa situs internet. Nah, sebagaimana diceritakan di dalam hadis, di antara kemahiran tipu daya Dajjal itu adalah kemampuannya untuk menyulap kebenaran dengan kebatilan, menyulap kebaikan dengan keburukan, menyulap yang hak menjadi yang batil dan sebaliknya begitu. Juga kita bisa melihat bagaimana Dajjal itu piawai untuk melakukan manipulasi-manipulasi dengan narasinya yang luar biasa. Dikatakan bahwa Dajjal itu disebutkan keluar dengan membawa air dan api. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih. Dan yang lain secara kasat mata berupa api yang berjulat. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini pun bisa dimaknai bermacam-macam. Ada yang memaknai apa adanya, tetapi ada yang memaknai ini adalah sebuah metafor, sebuah perumpamaan, sebuah kisah yang menyangkut ibrah, perumpamaan yang luar biasa. Yang dilihat manusia sebagai api sebenarnya air, sedangkan apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya api. Itu metafor. Yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar, yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Yang hak terlihat batil, yang batil terlihat hak. Karena ini kepiawaian Dajjal bermain dengan penampilan-penampilan yang luar biasa, performanya itu memukau. Kata-katanya indah. Nah, rekayasa yang dilakukan Dajjal itu semakin lama semakin sempurna karena bersama Dajjal ada dukungan macam-macam. Ada dukungan kekuasaan, dukungan materi, dan dukungan-dukungan yang sangat melimpah yang membuat Dajjal itu semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin berpengaruh. Nah, melalui dukungan-dukungan yang seperti itu, tipu muslihat dan iming-iming yang diberikan oleh Dajjal itu sangat memukau orang. Terutama kalau kita sudah bicara tentang iming-iming yang berupa dua hal, yaitu uang dan kekuasaan, harta dan tahta. Wah, ini kan uang luar biasa. Demikian juga kalau ada orang yang mengatakan ada iming-iming yang lain bagi laki-laki, yaitu wanita yang cantik misalnya. Wah, banyak orang yang terkesima dan kemudian lupa terhadap Allah. Nah, melihat bagaimana Dajjal itu berbuat sesuatu, sulit bagi manusia untuk tidak terpukau dengan Dajjal itu. Oleh karena itu, mayoritas pengikut Dajjal adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan memilih antara yang hak dan yang batil. Karena apa? Dia mengikuti kemauan dan nafsunya dan lupa kepada Allah. Jadi keluarnya hilang. Yang diingat-ingat adalah dunia seisinya. Dan inilah yang disebut dengan Yuswan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan takut mati. Nah, orang-orang yang seperti itu gampang sekali dibujuk oleh Dajjal. Karena apa? Hanya dengan uang dan jabatan saja sudah lupa segalanya. Nah, siapa mereka itu nggak usah disebut. Itu ciri-ciri saja.
Nah, Rasulullah SAW itu pernah beri tuntunan kepada kita untuk menghadapi fitnah Dajjal itu. Caranya apa? Kata Rasulullah dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu merasa hebat dengan kemampuan kita sendiri. Pesan Rasulullah terkait dengan hal itu adalah segera menyingkir dari cakupan fitnah Dajjal itu. Dia mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man sami'a bid dajjali fal yad'a anhu. Wallahi innar rajula layatihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun wa yattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubhat." Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya ia segera menyingkir menjauh dari Dajjal itu. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwa dia itu orang yang beriman, tetapi pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya disebabkan syubhat-syubhat yang dia sampaikan. Jadi orang-orang yang beriman aja terkesima kemudian mengikuti Dajjal itu, dan imannya itu rontok karena terkesima oleh Dajjal itu. Nah, untuk mengantisipasi semuanya itu, kata para ulama terkait dengan sabda Rasulullah itu, kita juga bisa membaca sabda Rasulullah yang lain yang mengajarkan tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Misalnya, sekarang ini kan banyak orang yang membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Karena di dalam hadis sahih Muslim ada sebuah hadis yang menyatakan, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi." Siapa di antara kalian yang menjumpai Dajjal, bacalah di hadapannya pembukaan surat Al-Kahfi. Nah, ini para ulama kemudian menjabarkannya. Bacalah 10 ayat pertama surat Al-Kahfi untuk mohon perlindungan kepada Allah, dengan harapan Allah melindungi kita. Bukan karena surat Al-Kahfinya itu yang ampuh atau sakti. Tidak ada kesaktian benda itu. Karena apa? Kekuasaan Allah itu tidak akan dikalahkan oleh kekuasaan siapapun. Dan pada saat Allah meridhoi apa yang kita mohon, insya Allah semuanya akan terjadi. Sehingga ayat itu hanya sebagai wasilah saja, hanya sebagai perantara. Tapi yang jelas Allah lah yang akan melakukan semuanya. Begitu juga ada cara lain untuk menghindari fitnah Dajjal itu, yaitu memanjatkan doa kepada Allah, yaitu setelah selesai tasyahud akhir atau sebelum salam dalam sholat. Kita selalu baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari fitnah masih dajjal, yaitu pada fitnah mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah yang disebut fitnah masih dajjal. Meskipun di antara kita ada yang tahu, tidak ada yang tahu betul kapan dajjal itu akan muncul, mari kita berdoa dengan doa-doa itu supaya kita terlindung dari segala macam godaan yang bisa menggoda diri kita, dengan peran dajjal yang luar biasa bisa menggoda umat manusia. Nah, sekali lagi saya jawab berkaitan dengan pertanyaan kenapa Quran tidak menyebut kata dajjal. Al-Quran memang tidak menyebut kata dajjal itu baik secara eksplisit maupun implisit, tidak jelas dan tidak samar-samar menyebut. Nah, saya baca dari beberapa tulisan, memang ada hikmah dengan tidak disebutnya dajjal di dalam Al-Quran. Setidaknya kita bisa membaca ada 4 pendapat dari para ulama mengenai hal ini. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan sungai Dajjal itu diungkapkan dalam kandungan lafaz al-ayah. Itu tanda-tanda yang disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-An'am ayat 158. Di dalam ayat itu dikatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanu lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Nah, tanda-tanda atau ayat yang dimaksud
itu kata para ulama tafsir adalah Dajjal. Terbitnya matahari dari barat dan termasuk tanda-tanda yang lain munculnya para makhluk Allah, binatang-binatang yang ada itu semua diungkapkan dalam penafsiran ayat ini. Dan inilah tafsir ayat yang kemudian mengatakan bahwa itulah Dajjal. Nah, yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sungguhnya Quran itu menyebutkan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal, maka menyebutkan Masihul Huda sudah cukup. Sehingga tidak perlu menyebut Masihud Dajjal. Dan kebiasaan orang Arab adalah merasa cukup dengan menyebutkan salah satu yang berlawanan dengan menyebut yang lainnya. Ini sekali saya coba untuk saya sampaikan. Ini pendapat kedua ya. Sesungguhnya Quran itu menyebut turunnya Nabi Isa dan Nabi Isa yang nanti akan muncul. Jadi Dajjal itu adalah musuhnya Nabi Isa. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Dajjal itu disebutkan di dalam firman-Nya pada surah Al-Mu'min ayat 57. Di dalam ayat itu Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, sesungguhnya yang dimaksud dengan manusia di sini adalah Dajjal. Nah, ayat ini termasuk ungkapan semua komponen untuk sebagian darinya. Nah, kata An-Nas itu maksudnya Dajjal. Kenapa dia disebut Al-Insan? Karena Dajjal itu jumlahnya bisa lebih dari satu. Abu Aliyah, seorang ulama tafsir, mengatakan bahwa maknanya adalah lebih besar daripada penciptaan Dajjal ketika kaum Yahudi itu membesar-besarkannya. Nah, Ibnu Hajar mengatakan, dan ini jika memang telah tetap merupakan sebaik-baik jawaban, maka termasuk tanggung jawab Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskannya dengan pernyataan-pernyataannya atau sabdanya. Dan kemudian yang keempat, memang Al-Quran tidak menyebut Dajjal secara eksplisit. Itu sebagai pelecehan kata para ahli tafsir terhadap Dajjal itu. Karena Dajjal telah mengaku sebagai Tuhan, padahal dia adalah manusia biasa. Di mana keadaan sangat bertentangan dengan kemuliaan Allah, keagungan, kesempurnaan dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan. Karena Dajjal itu sangat hina di sisi Allah dan sangat kecil sehingga tidak pantas untuk disebutkan di dalam Al-Quran. Ini pendapat lah. Meskipun demikian, para nabi memberikan peringatan akan kedatangan Dajjal itu dan menjelaskan bahwa fitnahnya luar biasa. Sesungguhnya Nabi telah memberikan peringatan akan kemunculan Dajjal dan memberikan peringatan terhadap fitnah yang akan muncul yang akan dibawa oleh Dajjal itu. Sehingga hadis-hadis ini sebenarnya adalah tafsir dan penjelasan atas kehadiran Dajjal yang akan membawa fitnah kepada umat manusia. Nah, kalaupun ada bantahan terhadap ungkapan-ungkapan itu dengan pernyataan bahwa Al-Quran pun telah menyebutkan Fir'aun, padahal dia telah mengaku sebagai Tuhan yang disembah, para ulama ada yang mengatakan bahwa jawabannya adalah bahwa masalah Fir'aun itu telah berlalu dan selesai. Hal ini disebutkan sebagai pelajaran bagi manusia. Adapun masalah Dajjal, ini akan terjadi pada akhir zaman. Fir'aun itu secara fisik tidak akan muncul lagi, tetapi sifat-sifat yang melekat pada Fir'aun atau karakter-karakter Fir'aun itu akan muncul kembali. Tetapi kalau Dajjal itu adalah sosok yang akan muncul, yang akan menjadi orang yang akan mengecoh umat manusia, sehingga banyak orang yang tersesat di dalam ketidakbenaran, kebatilan, keburukan, kemaksiatan, dan mereka tidak merasa tersesat karena apa? Kepentingan Dajjal untuk membujuk umat manusia. Nah, dulu saya pernah menjelaskan tentang konsep tazyinus syayatin. Bagaimana para setan itu menjadikan indah sesuatu yang tidak indah. Yang buruk itu terkesan baik. Yang salah terkesan benar. Karena apa? Ini konsep tazyin yang besok kata para ulama akan diperankan oleh Dajjal. Nah, bahkan dikatakan tidak disebutkannya Dajjal di dalam Al-Quran itu sebagai cobaan bagi manusia, sebagai ujian bagi manusia. Sehingga tidak perlu dipersoalkan. Karena Dajjal itu sudah jelas kebatilannya, jelas keburukannya, jelas kerendahannya, lebih jelas dari pengakuan yang diserukan
oleh Allah tentang keburukan makhluk yang lain. Maka Allah tidak mengungkapkannya di dalam Al-Quran karena Allah mengetahui dari para hamba yang beriman bahwa hal itu seperti yang saya sampaikan pada awal kajian ini tidak lagi bisa diragukan oleh orang-orang yang beriman. Dan ketika kita diingatkan oleh Rasulullah, tidak ada kemungkinan lain bagi diri kita yang punya keimanan pada Allah dan Rasulnya untuk berserah diri kepada Allah. Agar Allah benar-benar berkenan melindungi diri kita dari fitnah Dajjal itu. Dan disinilah saya katakan bahwa pada saatnya kita harus berlindung dari segala macam godaan yang akan bisa menggoda diri kita, sehingga Allah bersama kita dimanapun kita berada, dan pada saat kebersamaan itu ada, insya Allah kita akan terlindung dari fitnah Dajjal itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, tidak ada yang menyebutkan secara jelas tentang Dajjal di dalam Al-Quran. Itu bukan karena Allah lupa, tetapi Allah secara tersirat sudah mencoba menjelaskannya, sehingga Rasulullah menjelaskannya secara jelas di dalam sabdanya. Dan kemudian dengan sabda Rasulullah itu, mari kita coba untuk berhati-hati agar kita tidak terjebak dalam fitnah Dajjal, yang pada saat fitnah itu terjadi bisa jadi kita tersesat di dalam kesesatan yang nyata, tetapi kita tidak merasa tersesat karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Kita bisa menjadi terpuruk dalam keburukan, sementara kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Kita bisa menjadi orang yang terjebak dalam sikap kufur, sementara kita masih merasa menjadi orang yang beriman. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan fitnah Dajjal itu tidak mampu untuk menjadikan diri kita jauh dari Allah, dan semakin kita berhati-hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Allah, dan kedekatan kita kepada Allah akan menjadikan kita kokoh, kuat untuk menghadapi fitnah para Dajjal kapanpun dan dimanapun Dajjal itu ada, dengan berbagai macam penafsiran. Apakah Dajjal itu sosok manusia, atau Dajjal itu adalah sekumpulan manusia, atau bahkan Dajjal itu adalah sistem yang muncul atau budaya yang menjadi sesuatu yang menawarkan keindahan, padahal yang ditawarkan itu bukan sesuatu yang baik, tetapi karena keindahan mereka menawarkan, yang buruk terasa baik, yang salah terasa benar, yang batil terasa hak, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Naudzubillah min dzalik. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah, dan kita bermohon kepada Allah agar kita terhindar dari segala macam godaan setan, termasuk terhindar dari godaan para dajjal ketika membangun narasi-narasi yang membuat semua orang yang lalai kepada Allah bisa menjadi pengikut-pengikutnya. Naudzubillah min dzalik. Allah wa alamu shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.